Persoalan nikah siri ini kan persoalan yang seperti fenomena gunung es lah. Tidak banyak orang yang berani mengemukakan, tapi prakteknya itu banyak sekali itu aja. Nah, kalau yang melakukan artis seperti ini tentu kemudian menjadi atensi heboh gitu aja publik. Kalau dari sisi untungnya sih saya tidak melihat ada keuntungan kecuali hanya ingin mengambil mudahnya saja. Tapi praktis gitu aja. Hanya mendapatkan ya sudahlah nikah yang penting sasar agama. Tapi aspek madorotnya itu lebih besar. Ada yang mengatakan haram loh nikah siri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Pada Suara TV, kali ini saya akan membahas lain dengan salah satu cendekiawan NU, dengan Dr. Rumadi. Apa kabarnya Pak Dr. Rumadi? Alhamdulillah baik, ini sehat. Pasca Muktamar ini berseri-seri nih. Alhamdulillah, selamat. Selamat ya. Jadi untuk kepengurusan ini Dr. Rumadi masih jadi ketua Lakpesedam? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah, mudah-mudahan didengar ini sama Gus Yahya. Beliau ini potensial. Jadi selain kemarin memimpin Lakpesedam, beliau juga sebagai tenaga ahli utama di KSP. Ini anak buahnya Pak Muldoko, temennya Pak Ngabalin nih. Siap. Juga sebagai staf pengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, ini luar biasa nih kan. Begini, Pak Dokter, ini sosok milenial ini sedang heboh nih. Nah, jadi Al-Ghazali putranya Ahmad Dhani, yaitu musisi terkenal lah band Dewa. Saya penggemar Ahmad Dhani. Penggemar Ahmad Dhani. Ini diisukan ini setelah melakukan nikah siri ini, Pak Dokter. Nah, Anda kan sebagai cendekiawan Muslim dan cendekiawan NU yang luar biasa referensinya. Kira-kira ini bagaimana ini? Kalau seandainya benar isu ini berhembus. Ya, sebenarnya persoalan nikah siri itu kan persoalan yang muncul hampir setiap hari ya. Dalam pengertian kalau dalam istilah yang kita kenal sehari-hari, nikah siri itu dimaksudkan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA Muslim. Iya. Atau tidak dicatatkan ke kantor catatan sipil. Tapi dalam kaitan yang kita bicarakan ini adalah pernikahan putranya Mas Ahmad Dhani yang dikabarkan nikah siri, itu artinya dia melakukan akad nikah tetapi tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Sehingga dokumen-dokumen terkait dengan kependudukan, kemudian akad kewarganegaraan itu tidak terrekod di dalam catatan administrasi kependudukan. Tetapi persoalan nikah siri ini kan persoalan yang seperti fenomena gunung es lah. Tidak banyak orang yang berani mengemukakan, tapi prakteknya itu banyak sekali itu aja. Nah, kalau yang melakukan artis seperti ini tentu kemudian menjadi atensi heboh gitu aja. Publik, banyak orang membicarakan, TV-TV juga meliput. Apalagi misalnya ada acara-acara gosip artis pasti menjadi heboh. Padahal biasa-biasa aja sebetulnya banyak dilakukan ya. Nah, sekarang begini, Pak Dokter, apa enaknya nih nikah siri ini? Dan apa enggak enaknya nikah siri ini nih? Begini, sebelum saya menjawab itu, saya harus kembali dulu ke filosofi orang nikah itu apa. Silakan. Jadi, orang nikah itu kan ini adalah akad keperdataan antar dua orang, antar dua keluarga yang diniatkan untuk menjalin kehidupan rumah tangga supaya ada ketenangan di situ. Nah, setelah ada ketenangan, tentu dia punya tujuan yang lebih dari itu, misalnya ingin mendapatkan keturunan, atau kalau dalam bahasa fikih itu salah satu tujuan nikah itu litanasul. Jadi kenapa syariat Islam itu mensyariatkan pernikahan itu antara lain adalah untuk menjaga keturunan. Nah, untuk sampai ke situ, rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang di situ ada ketenangan.
Nah, Iya, salah iya. satu hal yang sangat penting dalam kehidupan dunia modern itu untuk mendapatkan ketenangan itu antara lain adalah adanya jaminan hukum. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jaminan hukum itu hanya didapatkan kalau dia melakukan proses Heeh. keperdataan ini, hubungan keperdataan antara dua orang ini dalam bentuk pernikahan itu dicatatkan di kantor Oke. urusan agama. Iya, iya, iya. Kalau dia tidak dicatatkan, berarti tidak ada jaminan hukum yang memberikan perlindungan kepada dua Oke. orang itu, terutama perempuan. Oke. Karena nanti kalau dia sudah nikah, Punya ada anak? implikasi-implikasi lanjutan dari dari proses itu. Antara lain adalah dia punya anak misalnya, anak nanti punya Iya. hukum ikutan-ikutan yang lain, Iya, iya. soal keperdataan. Kalau dia besar nanti kalau anaknya perempuan siapa yang berhak menjadi Iya, iya. walinya, soal Mau pewarisan, sekolah juga susah gitu kan ya. uang Iya. dan lain sebagainya, Oke. termasuk misalnya soal akta kelahiran. Oke, iya, iya. Jadi akad pernikahan itu mempunyai implikasi yang sangat luas gitu. Nah, oleh karena itu memang kalau di dalam hukum fikih kita itu tidak mengenal pencatatan perkawinan itu Oke. sebagai syarat sahnya perkawinan. Sehingga orang sering mengatakan perkawinan itu yang penting sah secara agama. Oke, iya, ya betul Jadi, itu di masyarakat tuh. Sah secara agama itu ya artinya yang penting dia sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang ditentukan oleh fikih itu dianggap Ya. sudah sah. Ya, Itu ya. benar, cara pandang itu benar. Tetapi di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, yang dulu zaman hukum fikih itu dirumuskan, itu belum ada soal administrasi kependudukan serumit negara modern sekarang Iya, ini. iya, iya, iya. Waktu itu belum dikenal misalnya negara bangsa. Oke, iya, iya Nation betul. state, di mana administrasi kependudukan itu menjadi hal yang sangat serius. Apakah orang menjadi warga negara mana itu hanya ada di dalam administrasi kependudukan. Iya, Dia iya. nikah dengan siapa itu hanya ada di administrasi pendudukan. Jadi Iya, iya. kalau tadi ditanyakan untung ruginya apa, kalau dari sisi untungnya sih saya tidak melihat ada keuntungan kecuali hanya ingin mengambil mudahnya saja. Tapi, Praktis gitu ya, kan ya. hanya mendapatkan ya sudahlah nikah yang penting sasar agama. Oke. Tapi aspek madorotnya Itu lebih besar. itu lebih besar, terutama bagi perempuan. Gitu, karena kalau bagi laki-laki sih ya mungkin dia nggak akan mendapatkan resiko yang besar. Iya, iya. Tetapi bagi perempuan karena dia tidak punya perlindungan hukum, nanti kalau dia misalnya tiba-tiba hamil misalnya, ya kalau Punya anaknya gitu kan. Iya, kalau suaminya itu mau mengakui misalnya. Kalau dia tidak mau mengakui, ini anak ini tidak punya perlindungan repot. hukum. Itu banyak kasus kayak gitu kan ya. Iya, Dan salah satu prinsip dalam hukum Islam itu kan ada kaidah bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil Oke, masoleh. iya, iya. Bahwa mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Oke. Mendapatkan kemaslahatannya itu apa? Orang bisa melakukan hubungan suami istri, itu kemaslahatan bagi orang untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Tetapi aspek kemafsadatan yang mungkin ditimbulkan dari perbuatan itu Iya. harus muqaddamun, harus didahulukan. Oke, iya, iya. Gitu. iya. Jadi kalau orang melakukan pencatatan perkawinan itu pada dasarnya adalah dia melakukan darul mafasid, mencegah segala sesuatu yang memungkinkan adanya kerusakan, adanya kemafsadatan yang mungkin ditimbulkan di kemudian hari. Oke. Itu prinsip dalam hukum Islam yang mungkin zaman dulu ketika fikih munakahat itu dirumuskan, hal-hal seperti itu belum ada. belum dipikirkan karena memang hubungan antar individu itu kan masih sederhana. Oke, iya, iya, Kemudian pergerakan orang juga tidak seperti sekarang ini. Tapi dalam situasi seperti yang kita rasakan sekarang ini, menurut saya sudah mulai penting untuk dipikirkan bahwa pencatatan perkawinan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam perkawinan. Oke. Gitu. Ada yang mengatakan haram loh nikah siri ini. Kalau saya sih tidak sampai haram lah. Oke. Hukumnya apa ini? Mungkin makruh tahrim lah kalau dalam. Apa maksudnya itu? Makruh tahrim itu ya, makruh itu kan sesuatu yang kalau kalau dijalankan itu tidak baik, tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau makruh tahrim itu ada aspek yang mendekati keharaman, tapi tidak sampai haram. Karena sebenarnya pernikahan itu juga orang sering menggunakan itu dia
menjalankan perintah agama. Jadi daripada zina lebih baik nikah gitu. Tapi perkawinan tidak cukup berhenti hanya berpikir sampai di situ, karena perkawinan itu tidak hanya berpikir mengenai soal menghindarkan dari perzinaan, tetapi ada hal yang lebih jauh dari tujuan dari perkawinan itu sendiri. Begini, kalau dalam fikih Islam nikah itu memang ada dua jenis ya. Ada yang disebut dengan nikah daim. Nikah daim itu adalah nikah yang tidak dibatasi sampai kapan pernikahan itu. Meskipun pada saat tertentu dia boleh memutuskan perkawinan itu. Tapi pada akadnya itu dia tidak disebutkan sampai berapa lama. Batas waktu ya? Ya, tidak ada batas waktu, tapi dia boleh berhenti sewaktu-waktu. Cerai atau apa gitu. Itu namanya nikah daim. Nah, yang kedua nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi sampai pada batas tertentu. Tetapi di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nikah mut'ah ini dianggap sebagai praktek pernikahan yang tidak diakui lah gitu. Nikah haram mut'ah ya. itu lebih banyak praktek di lingkungan Syiah, meskipun bisik-bisik sana sini sih ada juga beberapa orang Sunni yang diam-diam melakukan praktek nikah mut'ah gitu. Kalau nikah mut'ah itu bagaimana nih? Orang yang ingin menghalalkan hubungannya, kemudian nikah dalam waktu 1 minggu misalnya, atau 1 kalau bulan cocok diperpanjang menjadi 2 minggu, 1 bulan dan seterusnya. Tapi praktek perkawinan seperti itu kan bukan praktek perkawinan yang menjadi filosofi dari perkawinan itu sendiri. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti ya haram lah ya. Nikah daim. Nikah yang tidak boleh tidak dibatasi waktunya, tetapi boleh berhenti sewaktu-waktu. Itu nikah daim. Tapi nikah mut'ah ini banyak juga fenomena katanya. Saya pernah diceritain sama salah seorang tokoh Syiah ya. Nikah mut'ah itu kan dianggap sebagai praktek pernikahan di lingkungan Syiah. Tapi dia bilang, coba Mas, kalau coba Anda pergi ke Iran, tempatnya Syiah. Anda cari di mana tempat pernikahan mut'ah itu, Anda nggak akan mendapatkan gitu. Karena nikah mut'ah di Iran itu ya bukan praktek nikah yang seenaknya. Jadi nikah sudah siri, mut'ah lagi gitu. Jadi ininya double ya. Jadi sudah siri, mut'ah, poligami lagi gitu. Masalah lagi gitu. Jadi pernikahan hanya dijadikan sebagai alat untuk orang menghela, tapi sebenarnya di situ lebih persoalan nafsu seksualnya aja, bukan ingin menegakkan tujuan luhur dari pernikahan. Pada pernikahan. Balik lagi ke Al ini, yang anaknya Mas Dani. Kira-kira ini pesan moralnya apa nih? Pesan moralnya untuk Al, kemudian untuk generasi milenial ini tentang nikah siri ini. Jadi saya ingin katakan bahwa meskipun nikah siri secara fikih itu benar sah, tapi jangan diikutilah model pernikahan yang membawa resiko, terutama bagi perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan seperti ini itu tidak punya perlindungan hukum sama sekali, sehingga rentan. Padahal orang nikah itu harus punya perlindungan hukum. Nah, memang seperti kita ini kan terkait dengan hukum perkawinan ini ada ambigu sebenarnya. Diam-diam dalam diri kita itu ada ambigu. Kita selalu misalnya mengatakan perkawinan itu bisa sah menurut agama dan sah menurut negara. Jadi ini kan sebenarnya model administrasi yang memisahkan antara agama dan negara. Itu cara berpikir sekuler kan? Padahal orang-orang yang melakukan nikah siri ini biasanya orang yang menolak cara berpikir sekuler. Tapi dalam hal perkawinan dia justru mempraktekkan cara berpikir sekuler itu. Nah, kalau nggak mau gimana? Ya jangan mendikotomikan perkawinan sah menurut agama dan negara. Gitu. Harus menjadi satu kesatuan. Ada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum perkawinan yang di dalamnya mengharuskan pencatatan perkawinan itu. Jadi jangan berlindung di balik ketentuan fikih, tetapi sebenarnya praktek seperti itu justru menciderai dari tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri. Jadi saya kira
kalau saya dimintai nasihat untuk Kalau seandainya benar dia melakukan nikah siri begitu nikah siri, dan dia misalnya bertanya apa yang harus saya lakukan, saya sih menyarankan dia segera melakukan isbat nikah. Oke. Gitu. Jadi terutama bagi perempuan ya, bagi istrinya jangan hanya memikirkan kesenangan sesaat sekarang ini, tapi si istri juga harus berpikir yang lebih panjang, dampak dan implikasi dari pernikahan itu sendiri. Jadi ya jangan isbat nikah itu apa nih? Isbat nikah itu ya isbat itu menetapkan, memperkuat akad pernikahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Iya. Jadi mencatatkan ya. Segera mencatatkan. Segera mencatatkan. Karena kalau tujuan perkawinan itu baik, seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Untuk apa ditutup-tutupi gitu? Apa sih ketakutannya orang mencatatkan perkawinan ke KUA gitu? Toh orang nikah juga kita bukan melakukan perbuatan yang diharamkan kok. Iya. Apa beratnya melakukan pencatatan perkawinan gitu? Ada resepsi ya. Mau ada resepsi atau enggak itu urusan gampang lah. Tapi mau tidak usah resepsi, yang penting dicatatkan di KUA, itu sudah lebih dari cukup, dan di situ ada perlindungan hukum terhadap pasangan ini gitu. Iya. Oke, pemirsa, sudah cukup gamblang bagaimana hukumnya nikah siri, kemudian perbedaan dengan mut'ah, dan juga tadi sarannya untuk para milenial ketika akan melakukan pernikahan, nikahlah secara nikah secara baik-baik, dicatat di sipil, kantor urusan agama, atau kalau non muslim di kantor catatan sipil. Karena banyak sekali implikasinya jika tidak tercatat. Nah, itu mungkin saran dari cendekiawan NU yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Syariah dan Hukum, dan juga sebagai staf tenaga ahli KSP. Mudah-mudahan mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.